paling bungsu itu mengambil profesi. Jadi yang satu tugas profesi, yang satu mengambil profesinya, yang satu sebagai pengacara, yang satu sebagai notaris. Itu anugerah Tuhan. Berapa tahun yang lalu ketika Tuhan bawa saya untuk meninggalkan semua yang saya impikan. Saya dulu magang bersama papa saya sebagai pengacara. Tiba-tiba saya meninggalkan semuanya. Dan saya pikir waktu saya meninggalkan profesi saya sebagai pengacara, porsi berkat saya berubah. Tetapi tidak, saudara. Malah dari ini saya melihat porsi berkat yang saya terima semakin hari semakin meningkat. Dan luar biasa, hari ini saya diteguhkan dengan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Pak Vicky Tanpa Tonda. Beliau ini saya kenal 20 tahun yang lalu. Beliau seorang pengkhotbah yang luar biasa. Terus saya ketemu beberapa bulan yang lalu, saya bilang, Om, saya waktu itu masih panggil Om. Saya masih ingat waktu Om berkhotbah itu di Hotel Novotel yang sekarang Arya Duta. Om itu berteriak sepanjang khotbah. Seingat saya, memori saya waktu itu, Om masih boleh berteriak. Dia bilang begini, Ivan, setelah Mami Su meninggal, kita seperti pesawat yang kehilangan baling-baling sebelah. Tapi ketika bertemu dengan Ivan, gairah saya, semangat saya kembali ada. Dan apalagi saya selesai datang di Pondok Daud pertama kali, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya seperti 30 tahun yang lalu. Sudah puji Tuhan dalam jangan kendor, tetap spirit itu menyala-nyala. Makanya di ulang tahun Pondok Daud saya sampaikan, saya sudah jarang bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang seusia beliau, yang masih menceritakan tentang pribadinya, tentang Roh Kudus, tentang penginjilan. Jarang. Saya lihat saya tidak ada pengalaman. Saya masih termasuk muda dalam pelayanan. Kalau Ivan sudah Papi siap mentoring. Pertama kita panggil Om. Tapi setelah papa saya panggil Papi, dia bilang, aduh, kamu panggil Opa nih boleh. Terpaksa panggil Papi. Ini salah satu mentor saya, Pak Vicky Tanpa Tonda. Sekali lagi terima kasih. Juga ada Pak Michael Gasonso yang pertama kali membimbing saya. Jam 6 pagi, biasanya saya sudah buka handphone, tapi tadi memang saya terus berdoa dan bisa buka tadi jam 10 menjelang siang. Ada voice note dari Pak Michael. Pesannya begini, Ivan, jaga Roh Kudus itu. Roh Kudus itu pemberian yang paling berharga. Saya terima kasih itu mengingatkan saya. Jadi hari ini saya diteguhkan untuk hidup terus di dalam kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, saya melihat semua tim begitu menyayangi saya. Semua ini hasil dari tim semuanya. Ada kue ulang tahun sampai 3. Bunga, pastorin tahu ada berapa? Ada 5 bunga. Gitu. Semua masak, pesan catering. Pastor bilang begini, sudah Jo, tim berepot-repot, tak perlu. Pastor mau pesan catering. Tapi ternyata mereka digelisahkan, Bapak Ibu Saudara. Mereka bilang, Pastor, orang mesti bawa sesuatu. Dan akhirnya ada kue-kue banyak. Semua ini bentuk kepedulian dari tim Pondok Daud. Kasih tepuk tangan dulu. Dan pada kesempatan ini, tadi sepanjang hari saya menangis. Tuhan, terima kasih. Tapi tadi bilang sama orang body bola. Kita satu pertandingan pun sampai malam hari ini saya tidak pernah nonton. Berapa tahun yang lalu saya begitu gila dengan bola.
Bahkan kalau hari-hari seperti ini saya suka jalan doi untuk bertaruh. Tapi sampai hari ini satu pertandingan kita cuma dengar Jerman kalah, Argentina kalah, tapi kita tidak pernah nonton. Dalam terima kasih Tuhan, cara-cara kehidupan saya yang lama itu sudah diubahkan. Saya hari ini mau menjadi teladan bagi Bapak Ibu Saudara, bagi semua tim. Saya berdoa lewat pelayanan ini, generasi yang ada di kota ini akan Tuhan munculkan seperti terang, bahkan seperti siang. Saya pertama kali meninggalkan profesi saya. Tuhan, saya merindukan kebangunan rohani di kota ini. Dan Tuhan bawa saya jadi hamba Tuhan. Saya hanya melihat satu generasi yang bukan disuguhi dengan kegiatan rohani, tapi Tuhan munculkan satu generasi yang mampu mengundang Tuhan, yang mampu menghadirkan Tuhan atas kota ini. Saya tidak ada yang saya kerjakan sampai ini, saudara. Saya terus berdoa dengan tim. Kami terus menanti-nantikan Tuhan. Ayat tadi firman, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi bumi. Kalau hari ini saya diberkati, saya tidak pernah berlaku curang tentang keuangan. Jadi kalau ada yang tuduh saya melakukan ini sekali lagi, itu keliru. Saya begitu clear and pure tentang merit, money, motivasi moral. Sampai hari ini saya jaga hidup saya, saudara. Kenapa saya merindukan kebangunan rohani? Saya jaga hubungan saya dengan keluarga saya. Makanya saya tadi diteguhkan. Istri saya bilang begini, Ivan, berapa tahun lalu sedangkan beli susu anak saya tidak mampu beli susu. Saya mengikut Tuhan. Sedangkan membeli susu anak saya tidak mampu. Waktu dia umur 2 tahun, dia makan minyak angus, nasi minyak angus. Waktu beberapa hari yang lalu saya bilang begini, Kevin, Joshua, makan nasi minyak. Apa dia bilang? Kita tidak tahu makan seperti itu. Dia lupa. Bahkan dia tidak ingat, karena dia masih 2 tahun. Dia hampir 2 minggu itu makan nasi minyak hangus. Tapi kemarin dia bilang saya tidak tahu makan seperti itu. Kenapa? Karena hari ini apa yang dia mau saya beli. Lalu ya, pernah satu kali dia bilang, Pak, saya mau makan burger. Jadi saya menangis. Kenapa saya menangis? Saya tidak bisa mau beli burger, saudara, untuk anak saya. Pada waktu satu kali saya pertama kali pelayanan di Pulau Sangir, itu saya naik kapal untuk pulang. Satu pengusaha dia menyusul, itu saya ada di kamar, dia ketok pintu, Pastor, ini terima, tolong mohon diterima. Bapak Ibu Saudara, saya pertama kali menerima amplop waktu itu selama saya pelayanan. Itu saya terima. Pertama kali saya berkhotbah itu di Bowong, Solo. Itu daerah kecamatan Manganitu. Saya terima amplop. Tuhan bilang begini, Ivan, ini buah sulung. Berikan itu untuk pelayanan ini. Waktu saya menerima itu, saya bilang, Pak Gembala, saya sudah menerima ini, tapi saya mau memberkati kembali. Bapak Ibu Saudara tahu, saya pertama telah Tuhan, saya pulang tidak ada apa-apa. Karena pernah satu kali saya ke Sangir, saya pulang, kami dengan tim, kami bagi hasil dari persembahan bagi. Setiap orang, pemimpin saya bagi satu orang 50 ribu. Itu ada pecahan 10 ribu, 2 ribu, 5 ribu. Itu saya kasih ke istri saya. Istri saya lempar uang itu di depan saya. Dia bilang, sudah jadi pendeta, siksa orang. Tapi pada waktu saya pulang kedua kali, saya pertama kali terima amplop, itu saya buka, isinya 1 juta. Sampai di Manado, dari perjalanan saya bilang, Tuhan,
Kalau saya sampai di Manado, saya mau beli burger bagi anak saya. Dan Tuhan, kalau sampai saya di Manado, yang pertama kali saya mau panggil anak saya untuk komitmen. Beli burger. Kemarin Tuhan ingatkan saya. Waktu hari ini Tuhan buat kembalikan keadaan. Dia lupa, dia pernah makan 2 minggu itu. Itu selama 2 minggu makan nasi pakai minyak halus. Dia putus susu, orang Manado bilang. Usia 22 tahun dia sudah tidak lagi minum susu formula. Dia sudah tidak lagi pakai pampers. Tapi waktu kemarin dia bilang, Pak, saya tidak tahu makan seperti itu. Kenapa? Karena hari ini kamu sudah tahu makan enak. Bapak Ibu Saudara, saya jadi hamba Tuhan, saya diproses sudah. Makanya waktu Tuhan kasih kepercayaan, saya jaga tentang mandat Tuhan. Saya jaga tentang apa yang Tuhan berikan sampai hari ini. Makanya waktu saya terus tadi mendengar firman, terima kasih. Memang Papi bilang, Ivan, Papi mau sharing tentang Nuh, tapi tentang Daud tadi. Luar biasa nasihat Daud yang disampaikan kepada saya sama keluarga, bahkan bersama dengan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di usia yang ke-34 tahun, doakan saya. Doakan saya. Saya bilang ke istri saya, Rizka, tolong dampingi saya. Saya butuh kamu. Saya butuh kamu. Saya masih muda. Saya jaga hidup saya sampai hari ini. Tapi saya mau jaga bagaimana orang-orang menilai saya hari ini. Makanya saya bilang, kamu harus ada di dekat saya. Kamu harus ada di samping saya. Karena opini publik hari ini, sekalipun saya tidak melakukan, mereka bisa bercerita tentang itu. Mereka bisa saja bercerita tentang orang ketiga. Ada perempuan lain. Padahal sampai hari ini saya menjaga hidup saya. Kenapa? Setiap kali beberapa kesempatan saya tidak ditemani oleh istri saya. Dia bilang, Ivan, tunggu waktu Tuhan. Saya belum digelisahkan. Saya bilang, kalau kamu sudah sampaikan seperti itu, nanti tunggu Tuhan yang gelisahkan. Makanya Bapak Ibu Saudara, topang saya dalam doa. Saya tidak ada impian, apalagi cita-cita menjadi pendeta, apalagi hamba Tuhan. Tidak ada, saudara. Tapi hari ini ketika saya tahu kebenaran, saya mau melakukan kebenaran. Berapapun harganya, saya terus berkorban sampai hari ini. Tidak mudah, saudara. Makanya kalau hari ini Bapak Ibu Saudara boleh hadir, satu saya minta, topang saya dalam doa. Dukung kami, keluarga, saya bersama istri dan anak, bersama tim Pondok Daud. Kami baru dalam pelayanan. Kami baru 3 tahun jalan 4 tahun. Itu Bapak Ibu Saudara, terima kasih boleh bisa hadir malam hari ini. Para undangan, sekali lagi Pak Vicky, Mbak Tonda, terima kasih. Pak Daiman Ketua, terima kasih. Pak Michael Kesonso, Ketua Yayasan Orang Kemuliaan Bangsa, yayasan yang terus menopang pelayanan kami. Terima kasih Pak Stanley, bersama dengan Ibu Yedi, semuanya, semua hamba Tuhan yang hadir malam hari ini. Saya tidak bisa sebutkan satu demi satu. Semua tim sudah mempersiapkan hari ini. Ada satu juga kesaksian Bapak Ibu Saudara. Waktu ini tidak dipersiapkan 1 bulan atau 2 bulan. Tidak. Waktu saya turun dari ibadah minggu, ada satu tim bilang begini, Pastor Pehut, suntikan kan dengan dia. Bikin jadi kolam. Kita sutanya di harga. Sutanya saja. Buat saja. Oke. Dan tim tahu ini sudah ada planning dari saya pribadi. Bilang sudah semua tim tak usah bersibuk. Nanti pastor pesan catering semua. Hanya berapa hari yang lalu mereka digelisahkan. Mereka bilang, Pastor jangan. Orang mesti masak. Sekalipun pastor
pesan catering. Tanya sudah, puji Tuhan. Pastor ada doi? Kita bilang kita ada doi. Kita ada Yesus. Makanya orang benar itu luar biasa. Apa yang menjadi keinginan hati itu Tuhan kasih. Saya tidak ada uang. Orang pikir saya bergaya karena saya sudah punya banyak uang. Jaket saya ini sebenarnya tadi saya pakai masih ada harganya dan mereknya. Karena saya suka pakai jaket seperti ini. Saya bilang kalau gaya itu bukan nanti harganya, tapi gaya itu harus berkarakter. Jadi karakter saya hobi pakai jaket. Tiba-tiba adik saya, dia masuk di Grand Indonesia, dia datang di salah satu toko, dia bilang, Kifan, cepat pilih buat kamu. Ternyata dia tidak tahu, dia lupa, wah ini hari ulang tahun saya. Jadi saya bergaya Bapak Ibu Saudara, bukan dari uang pelayanan. Amin. Bukan dari persepuluhan. Haleluya. Saya benar-benar karena berkat Tuhan. Karena Tuhan yang memberkati. Karena orang yang menanti-nanti berkat Tuhan pasti diberkati. Amin. Deposito saya enggak banyak. Berapa hari yang lalu sudah kosong. Tiba-tiba masuk. Itu Tuhan. Dan tidak lebih cukup. Saya bilang Tuhan, menjelang Natal, saya berdoa dari Tuhan menjelang Natal buat pencukupan. Kalau Tuhan izinkan, buat perkenanan Tuhan ada penambahan. Bahkan kalau ada yang lain dari dunia bisnis usaha, Tuhan buat bukan cuma penambahan, bahkan kelimpahan. Supaya benar mereka lihat ada Tuhan di Pondok Daun. Amin. Ada Tuhan di Pondok Daun. Dan hari ini saya bersyukur semua tim bisa menopang pelayanan. Berapa minggu kemudian Pondok Daud akan menjadi sebuah gereja. Makanya Bapak Ibu Saudara topang dalam doa. Benar tadi. Kenapa hari ini saya melihat perkenanan Tuhan? Karena apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Waktu saya menabur, saya memberi diri saya untuk melayani Tuhan. Itu dengan tulus, dengan pemberian hati. Saya mulai menabur, saya menginjil. Dan efeknya hari ini, dampaknya hari ini. Setelah saya tabur kebenaran, firman, Injil, hari ini saya menuai banyak jiwa. Dan hari ini ada ketua sinode Kepiri Rahmat Ilahi. Karena banyak gereja yang terlalu banyak persyaratan. Bagi saya masih muda. Saya jujur saya tidak ambil sekolah teologi di awal. Saya lulusan sarjana hukum. Tapi puji Tuhan, anugerah Tuhan, saya hari ini saya ambil S2 teologi. Tapi saya tidak mau tinggi hati. Itu sama cuma karena Tuhan untuk memperkenalkan. Jadi ketika saya buka gereja, saya sudah diperlengkapi dengan hal yang luar biasa dari Tuhan. Apa ya? Oh iya. Waktu tim saya lalu bilang begini, Pastor, sudah fix Pastor. Sewa tempat, sewa sound system, semua aman Pastor. Kita cuma bilang begini ke dia, Aldo, Tuhan Yesus baik. Amin. Sudah, ini saya bersaksi, saya belak-belakan. Ini apa? Catering. Ci yang punya catering bilang begini, bilang Pak Pastor, kasih panjar. Bapak Ibu Saudara, saya waktu itu belum ada uang. Tapi waktu Ci bilang panjar, tiba-tiba uang datang. Uang itu jangan kejar. Kalau orang tahu, orang kehidupan benar di hadapan Tuhan, uang pasti datang. Dia datang pada waktu yang tepat. Dan tiba-tiba dari kemarin sampai tadi sore, itu datang berkat. Sampai selesai acara ini, saya langsung buat pelunasan. Saya pelunasan, lunas. Dia bilang begini, Pastor bagaimana? Dia sudah aman.
Saya tidak bebankan ke tim. Bapak Ibu Saudara tahu, tadi masuk uang, untung genap, bayar ke tim. Saya pikir sudah genap, ada tali biasa sedikit, baru-baru lagi tali biasa sedikit. Dalam Tuhan, ini tamu kasih forbaki. Gitu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tetap Tuhan kasih DP tali B itu mesti geser, sorong. Bapak Ibu mau berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu lagu orang mau nyanyi.